Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin, kepada jamaah-jamaah masjid Hamidah Asy-Syamari At-Taqwa ya? Yang tinggal Taqwa ya? Mohon maaf. Yang terhormat dari Kepala Masjid At-Taqwa, yang terhormat dari Bapak Ibu Jamaah Masjid At-Taqwa, yang terhormat Ustadz Taharudin Syakian SPDI, yang terhormat Ustadz Arisman SPDI MPDI, yang terhormat Ustadz Ansori SIP, dan yang terhormat sahabat-sahabat dari Jamaah Tabligh, yang terhormat rekan-rekan sebikers Fisabilillah Banyuasin. Sebelum ke susunan acara, di sini saya ingin berterima kasih kepada Jamaah Tabligh yang jauh-jauh dari Tasik hanya untuk niatnya berdakwah. Saya sangat terima kasih atas antusias mereka yang dari Tasik hingga ke Banjar sini. Dan rekan-rekan sebikers rekan-rekan sebikers Fisabilillah, saya juga berterima kasih atas antusias sahabat-sahabat saya yang ingin hadir ke subuhan di Masjid At-Taqwa ini. Sekarang kesusunan acara, yaitu diawali dengan pembuka dan tilawah dibacakan oleh Ustadz Ansori SIP Sarjana. Maaf. Yang ketiga kata sambutan dari ketua masjid. Yang keempat ceramah dari Ustadz Suhardi MSI. Setelah itu sesi tanya jawab untuk jamaah-jamaah masjid di At-Taqwa. Dan yang kelima doa, dan keenam penutup. Baiklah, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Oke, tilawah ini akan dibacakan oleh Ustaz Ansori SIP. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Masjid At-Taqwa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ma'atillah wa la wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Rombongan dari Pengajian Akbar dari Tasikmalaya yang telah datang pada hari Rabu beserta rombongan. Yang kami hormati Ustaz Taharudin, Imam Besar di Masjid Al-Amir Kabupaten Banyasin. Yang kami hormati Ustaz Gondang kami Suhardi, Ustaz Suhardi Senen yang telah hadir.
yang kami hormati Bapak Ansori yang juga hadir, dan kami hormati para anggota-anggota undangan dadakan. Karena saya katakan dadakan, sebelum ba'dal asar saya siap ada di sini. Ada pesan dari Bapak Ustaz Saharudin bahwa Bapak Ustaz Saharudin tepat akan mengajak rombongan untuk hadir berjemaah salat subuh di Masjid Hamidah Asamidah Taqwa Talang Kebang, Kelurahan Pangbalai. Berdiri kami di sini mewakili, yaitu Bapak Kosim adalah ketua pengurus pelaksana di dalam masjid. Sehubungan beliau ada pekerjaan tidak dapat tinggalkan, insya Allah kami yang mewakilinya. Di sini kami atas nama ketua pengurus Masjid Hamidah Asamidah Taqwa Talang Kebang sangat banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak Ustaz Saharudin setelah rombongan, dan juga Bapak Ketua Akbar, pengajian Akbar dari Said Melaya, dan juga kepada sahabat-sahabat kami Muhammad Said Puda MZN telah hadir di samping kami. Sangat banyak ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana pada ba'dal subuh ini kita berjemaah bersama-sama, dan juga tidak disangka-sangka kedatangan jemaah yang banyak mengisi Masjid Hamidah Asamidah Taqwa ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kedatangan para rombongan. Seandainya dan penyambut kami kurang sopan, kurang memadai, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ini anu nih, stasiun Talang Kebang. Itu berapa rupiah? Ajak lama juga. Baiklah, sekarang lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tausiah singkat atau ceramah dari Ustadz Suhardi MSI. Kepada beliau kami persilakan. Karena aku mau ke petang kemarin. Mata simpar nih Pak. Pakai mic gitu. Mana-mana. Pasanggal. Aku nak tegak. Itulah, jam 8 nih. Selesai. Cuma banyak mic banyak. Shush. Yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, P2N, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan saya yang ada di depan kami, ada Ustadz Saharudin, ada Ustadz Ansori, dan para ustadz-ustadz yang lainnya, jamiah dan kawan-kawan dari Bekar Fisabilillah. Bapak Ibu yang kami hormati,
pagi hari ini puji syukurlah mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah kesehatan, iman yang cukup, imun yang kuat sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini. Dan percayalah setiap langkah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah. Amin. Dan menjadi saksi di hari kiamat di mana orang-orang tertidur dengan lelapnya masih kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, bahkan sampai kepada pengikutnya yang insyaallah tinggal hadir saat ini. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, hari ini adalah merupakan untuk tabir membuka wawasan kita di esok hari. Hidup ini adalah sangat terbatas, sangat-sangat singkat. Ajal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Dan kematian itu adalah jenjang penantian, di mana kita menanti akan keharibaan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah nikmat, apakah kita senang, apakah kita bahagia, apakah kita sengsara, kita sama sekali tidak bisa memprediksi di alam itu, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin cerita Bapak Ibu sekalian, 2 minggu yang lalu ketika kami lagi asyik belajar kiri dan kanan bersanda gurau, manakala jam istirahat Bapak Ibu sekalian, ketika itu ada teman saya, seorang perempuan, dia lagi duduk dengan sehat walafiat. Saya turun ke bawah, tiba-tiba apa yang terjadi? Allah mengkehendaki ketika dia masuk ke kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi. Begitu dia keluar, dia duduk dalam keadaan duduk dalam keadaan kegelisahan, lidahnya tergigit dan darah keluar dari tubuhnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di saat ini? Saya dipanggil anak-anak, Ustaz tolong ke atas. Begitu saya Ustaz ke atas, saya jatuh di belakangnya, tatap belakangnya ini, dan darah mengental, keluar darah, sampai suaminya bilang kepada saya, Ustaz gimana istri saya? Sabar Pak, mungkin ada hikmah di balik ini. Ternyata tidak bisa diselamatkan lagi. Kami bawa ke rumah sakit Miriah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Disuruh pulang karena sudah meninggal. Ini pelajaran bagi kita ya. Ini pelajaran dan hikmah apa yang kita ambil, bahwa hidup ini Bapak Ibu sekalian penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Tapi siapa yang lolos dia menghadapi cobaan itu, siapa yang membawa bekal ke akhirat, maka dia akan selamat Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini dan subuh ini kita bercermin, berapa banyak manusia diciptakan oleh Allah, berapa banyak, berapa ribu, berapa ratus, satu kampung diciptakan oleh Allah. Ketika kita berjalan, adakah masjid yang penuh? Adakah orang yang sujud di masjid? Adakah orang yang tafakur di masjid sampai pagi? Adakah orang yang bertasbih di dalam masjid sampai pagi? Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Kita dipusingkan oleh urusan perut, kita dipusingkan urusan duniawi. Hebat kita punya kebun, hebat kita punya mobil, hebat kita punya sawah. Apa yang kita miliki ini cukup fasilitas buat kita. Tapi manakala kita terbaring sakit, sudah diantar ke liang lahat, woi jikawan bawa Fortune coy, jikawan bawa Pajero coy, Alphard coy. Kawan bilang tak perlu, yang betul-betul mobil ambulan, datang mobil ambulan. Wan, ini mobil yang terakhir akan mengandalkan kita. Yang dekat dimasukkan mobil kita apa? Keranda, katil gitu. Kawannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang merujuk lajulah. Padahal kita
belajar dari sebuah kisah ini dan apa? Dan kisah ini terjadi dengan Nabi Daud alaihi salam. Tak kala Nabi Daud lagi duduk tafakur di atas tempat ibadah dia, lalu Nabi Daud ini membaca kitab Zabur. Kemudian apa? Dia melintas seekor cacing, dan cacing itu melintas dari depan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud melotok dalam hatinya. Mau kita yang dusun tu kan, nyeletuk dalam hatinya, apa maunya cacing ini dan apa maunya Allah menciptakan cacing ini. Cacing ini Pak, tiap hari kamu buang cacing, bukan pancing kan? Apa? Tapi apa? Tiba-tiba Nabi Daud ini tersentak, terbuka, terbelalak dan mendengar apa? Cacing tadi ngomong, wahai Daud, aku setiap hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saya membaca tasbih, saya berzikir sebanyak berapa? Sebanyak 1000 kali setiap hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 1000 kali Pak. Kemudian apa? Daud, di malam hari aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 1000 kali. Dalam salawat kita diperintahkan, Pak, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Kalau telah kita diperintahkan oleh Allah, Allah berselawat, malaikat berselawat, ngapa kita tidak? Lah cacing dia berzikir 1000 kali sehari, malamnya dia berselawat 1000 kali. Allahu Akbar. Lah kita mohon maaf, kita malam Jumat masih duduk di pelantaran megang kitab Taurat, kitab ditoto digeret. Dua laki bini yang di rumah yang ada yang bercotang, ada itu, ada pula main gap tepat depannya tadi mantu depan belakang benar, awak ceki celak ceki coy, ya kan, susah bertuahnya kan, apa dia nak keluar, ya dah. Lah ini Bapak Ibu sekalian, apa kata cacing? Daud, apa yang kau lakukan sehingga saya bisa mengambil manfaat dari dirimu? Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran buat kita bahwa kita bekal kita ini Bapak Ibu sekalian. Lah Nabi lah ngomong kepada kita apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila matinya anak Adam ini maka terputuslah seluruh amalnya ila min salasin kecuali 3 perkara. 3 yang kita bawa Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita bawa? Sedekah. Kita bersedekah dengan Allah. Tubuh kita bersedekah dengan Allah. Apa sedekahnya? Dia setiap hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cacing dia berzikir kepada Allah. Sedekah dia dengan Allah. Bersedekah memuji Allah. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran bagi kita. Seekor cacing yang kita anggap cuma sebagai umpan pancing, tapi dia berzikir kepada Allah, tapi dia berselawat kepada Allah. Lah kita Bapak Ibu sekalian luar biasa. Kalau tahun 2020 oke, amal ibadah kita kurang. Masuk di 2021 ini setiap hari, setiap detik, setiap waktu jadikanlah momen untuk memetik amal. Jadikan dunia ini sebagai ladang amal. Waktu kita mencari nafkah, cari nafkah. Tapi manakala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita utamakan. Tak ada bekal yang paling abadi Bapak Ibu sekalian. Apa itu? 1 jam kita duduk di majelis taklim, 1 menit kita bertausiah di majelis subuh, kemudian setiap langkah menuju 5 waktu di rumah Allah. Itu yang paling abadi Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian.
Bayangkan setiap hari. Maka sedekah itu kita buatlah dengan sebaik-baiknya. Sekarang sedekah banyak berbentuk. Ada yang berbentuk dia WA mengajak orang kebaikan, ada dia yang berbentuk apa? Lisan. Ada yang berbentuk dia mengadakan kegiatan yang positif, dan kegiatan-kegiatan itu mengarah kepada kebaikan. Itu adalah sedekah bagi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Sedekah jariyah yang jauh, Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari Sukaraja, ada yang dari Pengombok, ada dari Kayala Kuning, bahkan ada rekan-rekan sini bukan satu kelompok desa saja. Maka mereka menyiapkan sedekah bagi dirinya setiap langkah. Kalau dia sudah beribu langkah, maka amalnya akan banyak, amalnya akan menjadi bekal, Bapak Ibu sekalian, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Maka pelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, kita ambil, ya. Mari kita ambil bersama-sama, Bapak Ibu. Pelajaran ini akan mengarah dalam sebuah kebaikan dalam diri kita. Kemudian apa? Setelah sedekah kita, Bapak Ibu, ilmu. Hidup dalam dunia ini harus kita punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Ibarat kita baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak punya ilmu, datang duluan tidak ngerti, datang belakangan dulu balik. Lah ngapa? Tidak punya ilmu. Nah, makanya yang berilmu, mohon maaf, kita diajarkan kepada orang yang tidak mengerti ilmu. Kalau kita sudah tahu, puji Nabi itu balighu ani walau ayah, sampaikan oleh kamu satu ayat. Jadi ketip susah. Ngapa susah? Ngajak uang ini berbeda-beda, mang, rambut sama hitam, artinya berbeda. Azan nak diajarkan, nggak pernah diajarkan. Kalau dia tua-tua agak susah, nggak pun agak susah, giginya ada banyak. Nyebut bismillah berduis dia. Kemudian apa lagi? Lah kalau azan yang muda, oi gampang, jamaah hepatur masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, hebat juga kawan semayang kita. Layalan tu umur 60, iki tak banyak, larompong puleh, napa Senin Semis. Allahu Akbar, Allah. Tamanya ngekel, kan? Kamu ngekel pula. Kawan paling mekik enggak ada menyetu. Jadi imam mudah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi imam, lah yang tua jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Yang muda naik khutbah, wah hebat menggelegar, alhamdulillah, mantap. Lah yang tua, alhamdulillah. Ada kan? Belajar. Nah, makanya kita diajarkan oleh Nabi, tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang kubur. Makanya yang muda jangan takut belajar, yang kecil jangan takut belajar, yang tua jangan takut belajar, yang sudah ubanan jangan takut belajar. Ngapa? Belajarlah kita dari sekecil mungkin, mulai dari alif-alifan sampai alif beneran. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Sebuah cerita dan pengalaman saya ketika saya ceramah, Bapak Ibu sekalian, di Semarang. Yang dihatamkan itu siapa? Yang dihatamkan itu kakek-kakek umur 50 tahun, ibu-ibu yang di atas umur 50 tahun. Yang dihatamkan, yang hatamannya apa? Yang hatamannya juz ammah, juz 30. Uji kita ini, begitu kan hafal Quran, mulai dari alif lam mim sampai kulhu belakangan juz, hafal 30 juz. Itu Bapak Ibu sekalian, terbelalak saya, Pak, yang hataman Quran ini siapa? Yang hataman ini Pak Ustadz,
kakek-kakek yang belajar Al-Quran ini namanya santri kalong. Tahu santri kalong? Siang dia balik, malam dia datang. Sudah belajar dia minggat, kadang nyapu masjid lagi tak galak. Kan? Belajar dia, itu dihatamkan. Jadi kita tidak ada kata terlambat untuk nuntut ilmu ini. Kan? Kalau kita ada guru lemah belajar itu, yang payah ini belajar cuma dari buku, dak pakai guru. Akhirnya kawan ngomong mak ini dia meluk, kawan ngomong mak itu dia meluk, mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu tujuannya. Ini banyak yang terjadi kawan-kawan sekalian. Ini banyak yang terjadi di daerah-daerah yang kurang ilmu agamanya minim, Bapak Ibu sekalian. Ya, belajar kita karena ilmu itu sangat penting, dan mohon maaf, orang yang belajar itu Bapak Ibu selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses perjalanan hidupnya, mau rezekinya, mau urusan dunianya. Sebab apa? Malaikat membentangkan sayap untuknya, Bapak Ibu sekalian. Ini pada adik-adik sekalian yang masih bekerja sambil belajar, silakan. Kenapa? Sangatlah mudah rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu kita disebut dengan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Lah kita mohon maaf, jangan takut belajar. Ya, yang tua belajar, yang mudah belajar, apalagi yang STW setengah tueh belajar. Belajar kita ini, menggali setiap hari kita belajar, ya. Tuh. Kemudian apa Bapak Ibu sekalian yang harus kita ciptakan? Awaladun solihah yad'ulah. Apa itu? Jadilah kita anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa? Banyak yang namanya soleh tapi tingkah lakunya seleh. Kan? Kemudian banyak namanya hebat, Khalil Gibran, luar biasa kayak penyair, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian berusaha menjadi anak yang terbaik, ya. Berusaha anak yang senantiasa membuat kebanggaan kedua orang tua. Kayaknya Bapak Ibu dikisahkan Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Tuhan. Kata Nabi Musa, Tuhan, siapakah tetanggaku di dalam surga nanti? Tuhan tak buru-buru jawab. Apa jadi Tuhan tetangga kau di surga kaki ansori? Tidak. Kan? Kan? Kawan kau kaget di surga siapa? Mang Fajar. Mungkin, kan? Dan Tuhan dah jawab, dah kata Tuhan, Musa, andai kata kau ingin mengetahui siapa tetanggamu nanti di surga, maka kau pergilah ke desa Anu, tempatnya di sini, inilah rumahnya. Berangkat Nabi Musa alaihi salam, cari, pergi dia ke Cangkring, tak ketemu, cuma rumah Taharudin. Pergi lagi dia ke Ujung Tanjung, lewat tak bertemu. Kan? Akhirnya datang lagi dia satu desa, nak ketemu, oh ini. Tok pintu dia tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk tuan, silakan duduk. Duduk kenyok. Begitu diduduk kenyok, apa yang terjadi? Dia melaksanakan aktivitas dia masuk ke dalam kamar, lalu dia bawa seekor babi, Bapak Ibu sekalian besar, dimandi kenyok. Wah, dimandi kenyok, dikeringkan dengan anduk, dipasuk lagi ke dalam kamar. Nabi Musa bengong. Kan? Dan duduknya lagi sikoni, dia masuk lagi, keluar lagi bawa babi yang lebih besar. Dimandikan lagi, dikeringkan lagi, pasuknya lagi ke dalam kamar taruh. Begitu keluar, baru dia sapa Nabi Musa, mohon maaf Tuan, bukan saya tidak menjamu dengan baik dan saya tidak peduli karena saya masih ada kewajiban. Kata Nabi Musa, amalan kamu apa? Kamu orang apa? Islam? Bukankah di dalam Islam melarang babi dipelihara, haram hukumnya? Ya, iya Tuan. Tapi kedua ekor babi itu Tuan
adalah ayah dan ibu saya. Entah dosa apa dia dengan Allah sehingga dia merubah wajahnya seperti seekor babi. Nah, masalah dosanya adalah urusan dengan Allah, tapi pengabdian saya sebagai anak tetap saya laksanakan kepada kedua orang tua saya. Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Kan? Ini pelajaran. Jadi ketika kita Bapak Ibu sekalian mengambil iktibar, entah bakal mau bagaimanapun bentuk kedua orang tua kita, tapi pengabdiannya tidak akan luntur, tetap teguh bagaikan karang di tengah lautan Bapak Ibu sekalian. Oh, kata Nabi Musa, pantas kalau ini adalah teman saya, tetangga saya di dalam surga nanti. Amin. Ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Bentuk rupa orang tuanya saya seperti itu, tapi dia tetap pengabdiannya tidak luntur Bapak Ibu sekalian ya, kepada kedua orang tua. Nah, maka kita belajar di sini, jadilah anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua, anak-anak yang senantiasa memikirkan nasib orang tua, di mana orang tua tiada di dunia. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, kasihinilah mereka ya Allah, sebagaimana dia mengasihi saya di muka bumi. Begitu Bapak Ibu sekalian, walaupun doa kita singkat itu Bapak Ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca kisah ini, jadikanlah pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa manusia ini betul-betul Bapak Ibu sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat terbatas. Apa batasnya? Waktu ajal kita sangat singkat. Di antara apa? Di antara azan dengan iqamah. Maka waktu yang singkat itu Bapak Ibu, buatlah putaran titik nol sampai dia menjadi huruf. Kemudian apa setiap titik itu? Jadikan barometer di dalam kehidupan kita, menambal nilai keimanan kita. Amin. Menjadikan titik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente masuk ke dalam masjid ini tidak membawa apa-apa. Apa yang Anda miliki tidak semuanya masuk ke dalam masjid. Cuma yang dipakai apa? Pakaian dan sajadah. Kemudian fasilitas yang kita kenakan itu gambaran ketika kita masuk ke dalam liang lahat Bapak Ibu sekalian ya. Tak ada yang kita bawa. Tak ada semuanya kita bawa. Tikar sekalipun dibawa, kemudian ditanyakan mana tikar, tinggal pecah kubur, ambil, bawa balik. Dan ini Bapak Ibu sekalian gambaran yang singkat ya. Maka jadikan momentum pagi ini sebagai ibadah pembekal di dalam kehidupan kita, menambah wawasan kita di kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi makna di dalam kehidupan kita, yang banyak pun akan bertambah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melalui malaikatnya senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur dan selalu bersyukur, dan Allah akan menambahkan nikmat bagi kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita berbuat baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami mengajak pada tanggal 13 nanti, hari Sabtu jam 1, kita sama-sama memeriahkan Hari Pekan Sarapan Sehat Sedunia yang akan kami adakan di Taman Kota Pangkalan Balai Bapak Ibu sekalian ya. Harapan kita, ayo kita berpacu, kuatkan imun kita, kita hadapi cobaan ini, kita hadapi hama ini, kita hadapi virus ini dengan menguatkan badan kita, dan insya Allah kalau jasmani kita kuat, rohani kita kokoh, dan kita akan menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, giliran kau. Melambat aku bawa wali ini. Insya Allah hadir. Baiklah, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi jamaah-jamaah Masjid At-Taqwa. Apabila ada yang ingin tanyakan, akan dijawab oleh Ustadz Tahrudin Ibnu Sakian. Kepada jamaah dipersilakan. Untuk rekan-rekan Bakers Fisabilillah, kalau ingin bertanya dipersilakan juga.
Tafadhol. Kepada Bang Jabrik dipersilakan. Sini depan Ustaz. Depan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tadi sholat jadi terpisah oleh tiang. Nah, apakah saf itu terputus atau tidak Tad? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan berusaha menjelaskan, dan ini sudah sering saya sampaikan. Kalau di Masjid Agung Al-Amir ini termasuk kultum pertama saya di Masjid Agung Al-Amir sejak bertugas tahun 2015, Desember 2015. Kultum pertama saya adalah menjelaskan tentang mimbar dan tiang yang dianggap memutus shaf. Silakan baca dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ada 45 jilid kitabnya. Kalau nak beli ada 13 juta harganya. KW-nya tapi KW Mesir, bukan KW Pangkalan Balai ya. KW-nya KW Mesir itu harganya 4,5 juta. Ada yang jual 5,5 juta. Di jilid 19, jilid 29 dan jilid 39 diterangkan, dan juga bisa dibaca dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahihul Bukhari, bahwa ada dua pendapat tentang mimbar dan tiang, ya, apakah memutus shaf atau tidak. Faqad dhahaba jumhurul fuqaha ila anna as-saffal awwal al-mamduh huwa as-saffu alladhi yalil imam sawa'un takhallalahu mimbar aw a'midah aw maqsurah aw nahwu dzalik. Pendapat pertama, pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas ahli hukum, mayoritas ahli fikih, ya, dari 4 mazhab, Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya sepakat bahwa shaf pertama adalah shaf yang berada langsung di belakang imam. Sawaun, sama saja, shaf tadi takhallalahu mimbar, ada mimbar di dalamnya, maka Masjid Al-Amir mimbarnya maju, Masjid Al-Ma'mun mimbarnya maju, Masjid Salmaniyah mimbarnya maju, ya, itu tidak menyalahi aturan sama sekali, ya. Takhallalahu mimbar, diselipi shaf tadi oleh mimbar, tidak memutus shaf. Au a'midah, atau tiang seperti ini tidak memutus shaf. Au maksurah, atau pembatas, tidak memutus shaf. Au nahwu dzalik, atau yang lain-lain, ya. Jadi mimbar tidak memutus shaf, tiang tidak memutus shaf, pembatas tidak memutus shaf. Ini pendapat mayoritas ulama. Jelas? Nah, pendapat kedua menganggap ini shafnya putus kalau ada mimbar masuk ke sini, atau ada tiang seperti ini. Ini pendapat Imam Al-Ghazali, dan pendapat ini termasuk pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Silakan, artinya ada dua pendapat memang. Cuma masalahnya ada tiang ini mana lagi? Kalau kita pakai pendapat Imam Al-Ghazali, tiang ini harus dipangkas, ya, maka mimbar maju seperti ini, tidak masuk kepada shaf yang pertama. Intinya dua-duanya ada pendapat. Cuma patut kita pahami bersama pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, tiang tidak memutus shaf. Karena dalam hadis yang disebutkan bahwa man qata'a shaffan qata'ahu Allah wa man wasala shaffan wasalahu Allah. Barang siapa memutus shaf, Allah putuskan juga dia dari rahmat Allah. Barang siapa menyambung shaf, maka Allah pun akan menyambungkan dia dengan rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita perhatikan, maka penting belajar bahasa Arab. Hadis itu menyebutkan kalimat man, bukan ma. Oke? Man beda dengan ma. Man itu isim mausul lil aqil. Kalau ma isim mausul li ghairil aqil. Kalau man itu untuk orang. Kalau ma itu untuk benda. Tiang benda atau orang? Benda.
maka benda tidak memutus shaf. Yang salah itu adalah kalau orang man qata'a shaffan, dalam hadis disebut begitu. Barang siapa memutus shaf, berarti yang salah itu orang. Ada shaf kosong di depan kita, ada itu isi, itu yang salah. Ya, tapi kalau tiang tidak baca nak disalahkan. Ya, mimbar berada di shaf pertama itu tidak memutus shaf, tidak bisa disalahkan karena dia benda. Ya, jadi tidak perlu takut kalau sholat di Masjid Agung Al-Amir yang shafnya diselipi oleh mimbar maju ke sini, itu tidak perlu dikhawatirkan karena ulama tidak menganggap itu putus shaf dengan adanya mimbar di tengah-tengah shaf. Jelas? Nah, itu justru pendapat mayoritas ulama. Oke, silakan diyakini yang mana, semuanya ada dasar, ada dalilnya. Baik. Ada lagi? Allah. Yang itu tadi kayak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Haji Muslim Ar-Rahim, Marbot Masjid Hamidah Usmir Kota Langkobang. Kami ingin menanyakan, karena ada pepatah mengatakan malu makan perut lapar, malu bertanya sesat di jalan, malu belajar tak dapat ilmu. Yang kami tanyakan, mengapakah sholat zuhur dengan asar tidak seperti sembahyang Jumat kuat, Idul Adha, Idul Fitri kuat? Jadi bagaimana baca Fatihah, tetap baca Fatihah, tapi baca ayatnya tidak tertentu. Apa nak menurut imam baca ayat kita karena abeng? Yang kami tanyakan sholat zuhur dengan asar, mengapa tidak boleh kuat, sedang sholat Jumat boleh kuat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Muslim atas pertanyaannya. Dan ini memang sering ditanyakan kepada kita, kenapa sholat zuhur dan asar bacaan sholatnya sir? Ya, jawabannya adalah sholat itu dah macak-macak, bukan buat-buat, bukan bikin-bikinan kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian mengetahui, melihat, memperhatikan aku salat. Jadi salat itu ibadah yang tauqifi. Jelas Bapak Ibu hadirin yang mulia, salat adalah ibadah mahdha, ibadah yang bersifat tauqifi. Sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan waktunya sudah ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, semua sudah ada ketentuan. Waktunya, tata caranya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ada abad, ada hayat, semua sudah ada aturan. Ya, ada pembatalnya, ada yang makruh dilakukan, semua sudah ada ketentuan. Jadi pertanyaannya cukup dijawab dengan simpel, itu sudah tauqifi, sudah ketentuan Allah dan Rasulnya. Walaupun ada yang berusaha menjawab, ya, kenapa sholat zuhur sama asar sir, kenapa maghrib, isya dan subuh itu jahar, kenapa sholat Jumat itu jahar, ada yang menjawab. Tetapi jawaban ini bukan hakikat, ya, bukan alasan utama kenapa sholat itu ada sir, ada jahar. Karena jawaban ini ternyata masih bisa dibantah. Ya, maka jawaban yang paling aman adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Apa alasan yang menjawab? Oh, sir dan sir, ya, pada sholat zuhur dan asar, karena ketika Rasulullah masih di Mekah, orang kafir Quraisy ya warawiri itu kuntang ginting, jadi takut diganggu, ya. Maka kalau sholatnya jahar ketahuan, maka disirkan, ya, biar tidak ketahuan, biar tidak diganggu Rasulullah dan para sahabat saat itu. Maghrib, isya dan subuh termasuk sholat jahar yang bacaannya dikeraskan, dijaharkan. Kenapa? Karena kafir Quraisy lagi pesta. Kalau maghrib isya itu lagi pesta, ya, lagi beladas,
ya, lagi mabok, lagi berzina, berjudi dan sebagainya. Subuh. Tetapi alasan ini bisa dibantah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ternyata sholat zuhur dan asar masih sir. Bahkan sampai hari ini pun sholat zuhur dan asar masih sir. Padahal yang mengganggu tidak ada lagi. Nah, di situ alasan ini berarti lemah. Maka kata Ustadz Abdul Somad, dan di sini hadir Ustadz Abdul Somad, tapi KW-nya ini nih. Nah, menurut Ustadz Abdul Somad, jawaban ini tidak pasti. Karena bisa dibantah, ya. Kalau seandainya alasannya karena takut gangguan, sekarang tidak ada yang mengganggu, ya. Maka alasan yang paling tepat adalah tauqifi, ketentuan Allah dan Rasulnya begitu. Maka ibadah itu tahu tak tahu hikmahnya, gawekan, laksanakan. Dilarang tahu tak tahu hikmahnya, tinggalkan. Sami'na wa ata'na, itu untuk ibadah. Ambil amannya begitu, ya. Gitu. Baik, ada lagi. Kepada Kak Yeri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kami menyampaikan pertanyaan dari Ustadz Sairi Albiuku. Ustaz, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Ustaz. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Allah maha pengasih, maha penyayang, itu jelas, sangat jelas dan tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Bahkan Allah itu bersifat Al-Halim, sangat penyabar. Dosa kita tiap hari, petang, pagi, siang, malam dilaporkan, dan Allah tanpa laporan malaikat, Allah sudah maha tahu. Tetapi Allah tidak buru-buru menimpakan murkanya. Masih dijengok, masih ditimbang, masih banyak yang ibadat, walaupun yang tidak ibadat jauh lebih banyak, ya. Allah kesian masih jengok gitu, melihat kita. Jadi sangat jelas dan tidak boleh diragukan sedikit pun maha pengasihnya Allah, maha rahmannya, maha rahimnya Allah. Meragukan murtad, ya. Meragukan salah satu sifat Allah saja, salah satu asmanya, murtad. Nauzubillah. Jadi kita wajib yakin. Nah, adanya surga itu bukti karunia Allah. Jadi surga itu fadlum minallah, karunia Allah, ya, karunia Allah. Adanya neraka itu bukti keadilan Allah, ya. Jadi kalau kita masuk surga itu karena Allah sayang kita, karena Allah memberikan kita karunia, rizki surga itu. Tapi kalau ada yang masuk neraka itu karena keadilan Allah, bukan karena Allah zalim. Awas, menyatakan Allah zalim, Allah tidak adil, murtad. Nauzubillah, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Allah pasti adil. Maka kalau ada yang masuk neraka bukan karena Allah hendak menyiksa, menyakiti, menzalimi, tidak. Itu justru karena bentuk keadilan Allah. Sangat adil ketika ada yang bersalah dihukum. Adil tak? Salah dihukum. Yang tidak adil itu yang salah bebas. Seperti pengadilan di dunia ini, yang salah dia bisa melanglang buana kemanapun, bahkan dengan tenangnya dia, ya, bebas. Bahkan dalam penjara pun dia mendapatkan fasilitas. Nah, itulah ketidakadilan di dunia ini. Dan pasti di akhir kaki nemu yang modal main. Sementara yang benar dihukum, ya, yang baik dihukum, ulama dihukum. Itulah ketidakadilan di dunia. Tetapi Allah maha adil. Maka sangat pantas yang bersalah mendapat keadilan Allah berupa hukuman. Masuk neraka itu hukuman, dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat nikmat masuk surga, ya, itu bentuk karunia, fadlum minallah yang harus kita syukuri. Ya, jelas? Nanda Gary, ya. Baik. Wah, ini sibuk Meksiko. Iya.
Baiklah, kepada jamaah yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ini terakhir untuk siapapun yang ingin bertanya, atau akan ditutup. Kepada saudara Rehan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, saya ingin tanya Tat, kalau di tempat kami Tat, kalau misalnya kan orang azan, dia bunyi ketip Tat, radio itu kan sampai ke kuatnya. Jadi sholat Tat, dia tuh marah Tat orangnya. Mana lah Tat caranya tuh? Misalnya menegur dia kan, orang itu tidak rajin, tidak pernah sholat Tat. Hidupi musik tu lah Tat, setiap orang azan Tat. Bagaimana? Terima kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sembahyang Iya. Maka tugas kita semua, mobil khusus kalau itu tetangga Raihan, ya tugas Raihan, ya, untuk mengajak tetangganya, keluarganya yang belum ke masjid, yang belum rajin sholat. Jadi tidak bisa kita diamkan, harus diajak. Cuma mengajak dengan cara yang lemah lembut, bil hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, bukan dengan kasar, bukan dengan keras. Kau ni tak sembahyang, masuk neraka. Tidak perlu seperti itu. Justru dia akan makin menjauh. Jadi dakwah itu saya sangat salut dengan kawan-kawan dari Jamaah Tabligh. Yo jauh-jauh ke Banyuasin dari Tasikmalaya, itu cara mereka sangat bagus. Dan kita sama-sama berjuang, ya. Kita di Baiker Subuh dengan kawan-kawan dari Jamaah Tabligh, kita sama satu niat, satu tekad perjuangan untuk mengajak umat Nabi Muhammad semua menjadi umat-umat yang taat, sehingga kita semua, bukan cuma kita yang masuk surga, tapi seluruh saudara kita, ikhwan kita dari manapun, kaum muslim dan muslimat, kita ajak untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama juga nanti dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jadi tugas kita bersama, ya, dan jangan pernah kena lelah, dimarahi, difitnah, ditolak, tetap mengajak orang untuk taat, ya. Kalaupun mereka tidak ikut, tidak jadi masalah, itu sudah menjadi tugas kita, dakwah kita. Kita tidak wajib berhasil kok. Yang penting kita sudah ada upaya, ada ikhtiar untuk mengajak umat, ya. Urusan hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Nabi itu hanya tabligh, ya, hanya penyampai. Kita semua hanya penyampai, bukan orang yang berhak, ya, memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Hidayah hanya punya Allah, hidayah hanya milik Allah. Tugas kita mengajak, menyampaikan, membimbing umat. Mudah-mudahan mereka akan terenyuh hatinya, akan ikut, ya, untuk memamurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah, cukup untuk sesi tanya jawabnya. Dan untuk selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh salah satu jamaah tabligh, yaitu Ustadz Fahmi. Kepada beliau kami persilakan. Sayyidina web streamingnya. Itu tidak ada suaranya, dia langsung ke HP. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di rumah Allah ini yang mulia di masjid. Alhamdulillah, kami jamaah aplikasi bisa
berjumpa bersama Baitur Subuh di sini. Semoga perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Berkumpulnya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan berpisahnya juga mendapat rahmat kasih sayang Allah. Agar majlis ini tidak termasuk majlis lalai, maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan setiap suasana, kejadian dan tempat ini nanti seluruh amal-amal uridat a'malu ummati alayya, seluruh perilaku perbuatan di mana saja, kapan saja, di tempat mana saja, seluruh amalan umat ini akan dipertontonkan, diperlihatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila suatu tempat kita diakhiri dengan doa kifarat majlis, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atas kehilafan, kelalaian, kesalahan, perbuatan yang berada di dalam suatu majlis. Maka dari itu maka kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya hayyu ya qayyum ya mustaghis. Aslih lana su'unana kullaha wa la takilna ila anfusina qarfata'ain innaka in takilna ila anfusina takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dzambin wa halakin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdin nasa waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al buyutana ka buyutis sahabah. Allahumma ij'al rizalana ka rizalis sahabah. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'is sahabah. Allahumma ij'al sibyanana ka sibyanis sahabah. Allahumma ij'alhum hafadhatal Qur'an ulama al-amilin ghurral muhajjalin
داعين إلى دينك في أنجاء العالم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة ببركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت Oh ya. Baiklah. Usai sudah acara ini, mari kita semua melafazkan hamdalah. Lanjut ke ini, masih ada lagi, yaitu acara foto-foto bersama. Bagi jamaah-jamaah masjid yang ingin ikut berfoto dipersilakan, ini juga jamaah tablik. Dan di sini saya akan tutup. Ada kata-kata dari saya yang salah, saya benar-benar minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.